Kalau punya kesempatan untuk masuk ke dalam track dan bisa latihan lari di sana, jangan cuma jogging atuh, jangan cuma jalan juga, lakukan speed training atau latihan kecepatan. Tapi bingung latihan kecepatan gimana caranya ya? Nih aku share ya, ada beberapa poin yang bisa kamu lakukan nih latihannya di dalam track. Jadi kamu harus gabung di Fit with Mel. Yuk! Halo, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Nanti kalau kamu suka video ini, setelah ditonton sampai habis, tolong dikasih like-nya ya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang butuh infonya. Dan jangan lupa di-subscribe juga YouTube channelnya aku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Oke, kali ini kita akan bicara soal latihan di track buat teman-teman newbie, speed training. Latihan kecepatan mesti apa ya? Banyak banget yang nanya ke aku lewat DM sebenarnya. Nih aku akan kasih beberapa hal yang bisa kamu lakukan atau beberapa jenis latihan yang bisa kamu lakukan di track supaya kamu bisa ngedapetin manfaatnya atau benefit dari speed training itu tadi, yaitu untuk ngedapetin kecepatan yang lebih dahsyat. Nah, kebanyakan dari kita teman-teman kepengennya tuh lari yang aman-aman aja, yang santai-santai aja. Jadi latihannya jogging terus, long run terus, easy terus. Padahal kita butuh menambahkan komponen lain supaya larinya kita makin baik performance-nya. Contoh misalnya kita butuh tambahin yang namanya strength training, latihan penguatan otot. Perlu banget. Terus kita butuh nambahin juga yang namanya long run. Yes, udah bener nih. Tapi satu hal yang kurang yang biasanya malas dilakukan karena terlalu melelahkan, yaitu speed training. Biasanya sih dilakukan di dalam track. Nah, buat kamu yang belum pernah speed training nih, aku kasih tahu ya, ada beberapa latihan yang bisa kamu lakukan. Yang pertama namanya push the straightaways. Mulainya gampang, warming up dulu nih teman-teman. Kan satu putaran itu 400 meter, jadi kamu bisa warming up dengan 4-5 laps. Nah, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru. Nikmatin tuh ya tracknya, 4 putaran juga cukup sih. Kalau kamu emang merasa, aku mah 2 atau 3 putaran aja untuk warming up, nggak apa-apa juga. Tapi pastikan kamu udah siap badannya, udah lakukan juga yang namanya dynamic stretching atau dynamic warming up, baru abis itu kamu masuk ke latihan intinya. Latihan intinya kayak gimana sih? Gampang. Nah, ini khususnya buat teman-teman pemula nih yang baru mulai lari, atau mungkin bagi kamu yang lagi off season, lagi nggak ada race depan mata, kamu bisa lakukan juga. Jadi kalau misalnya di track itu kan bentuknya melingkar. Coba deh di bagian lurusnya kamu push the straightaways, jadi lari secepat-cepatnya. Lalu kamu recovery, jalan atau jogging saat kamu sedang ada di belokan. Jadi ketika kamu lagi belok, coba untuk istirahat. Tapi setelah kamu jalan atau jogging, kamu mulai lagi dengan kecepatan yang tadi saat sedang ada di lintasan lurus ya. Diulang sampai 4 kali non-stop teman-teman, dan coba rasain seperti apa feel-nya. Nah, kalau emang udah terbiasa, udah makin enak badannya, udah makin jago endurance-nya, udah makin beradaptasi badannya, tambahin lagi misalnya minggu ini, sekali seminggu aja, minggu ini kamu cuma 4 putaran. Minggu depan kamu bisa menyelesaikan kayak 6 putaran. Sampai kamu bikin target, paling nggak kamu harus bisa nyelesain 10 putaran dalam 1 kali latihan, 1 kali dalam seminggu. Latihan berikutnya yang bisa kamu lakukan dalam track adalah fartlek. Ini latihan yang kadang-kadang dibenci, kadang-kadang dicintai gitu karena saking melelahkannya. Tapi buat teman-teman pemula, kamu bisa memulai dengan yang sangat easy dulu kok. Misalnya, kamu lakukan latihan 30 menit nih, kamu set waktunya. Nah, gimana caranya? Kita yang menentukan kapan mau lari cepat, kapan mau jogging. Jadi gini, contoh yang paling gampang adalah 1 lap nih, 1 putaran kamu kencang lari dengan pace yang jangan terlalu kencang juga ya, jangan sampai maximum effort, tapi paling nggak pace-nya agak sedikit di atas pace joggingnya kamu. Kamu lari kencang terus, abis itu di lap berikutnya kamu jogging atau jalan. Nah, diulang terus sampai 30 menit teman-teman. Kalau misalnya kamu pengen pakai waktu juga bisa. Jadi misalnya kamu pakai smartwatch nih, kamu lihat 2 menit kamu lari nonstop dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan 1 menit berikutnya kamu bisa jogging pelan atau jalan. Nah, kalau misalnya kamu udah terbiasa, kamu bisa tambahin tuh durasi larinya dan ngurangin durasi jalan atau joggingnya, dan ditambahin juga durasi keseluruhan latihan fartleknya.
Latihan berikutnya yang bisa kamu lakukan di track adalah tempo run. Aku pernah bahas juga kok di videoku sebelumnya, tapi mungkin buat kamu yang baru aja mulai lari, mau latihan di track, bisa lakukan tempo run hanya dengan 20 menit aja sebagai permulaan. Nah, tempo run ini adalah kamu lari dengan pace tertentu selama waktu yang sudah ditentukan. Kayak aku bilang tadi, 20 menit nih misalnya, kamu berlari dengan pace yang segitu aja. Ditahan teman-teman, jangan sampai lebih kencang, jangan juga sampai lebih lambat pace-nya. Jadi contoh nih, kalau misalnya kamu pengen lari tempo tuh harus lebih kencang daripada pace joggingnya kamu ya. Jadi misalnya kamu jogging di pace 8, kamu cobain temponya di pace 6 atau 6.30 atau bahkan cobain di 5.30 kalau misalnya kamu sudah lebih terlatih. Nah, ditahan tuh selama 20 menit. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau udah lebih terbiasa, udah lebih terlatih, kamu bisa tambahin durasinya sampai 60 menit untuk tempo run. Kalau udah terbiasa dengan 3 latihan tadi, kamu bisa nanti tambahin lagi tuh, dikembangin lagi. Ada latihan yang namanya mile repeats atau dengan jarak teman-teman, 400 meter dikali 5 misalnya, atau 400 meter dikali 10, atau 800 meter dikali 5, 1200 meter dikali 5, dan seterusnya sesuai dengan target yang ingin dicapai dan jarak lari di perlombaan yang ingin dicapai juga atau yang ingin dilakukan. Jadi semua ini harus dilakukan secara rutin, paling tidak 1 kali seminggu, dan lakukan selama 1-2 bulan dulu deh sebagai permulaan. Jadi kamu bisa merasakan seperti apa efeknya untuk badan kamu. Dan ingat sekali lagi ya, kalau latihan speed ini adalah latihan yang masuk ke kategori hard work. Jadi keras banget nih badan kita bekerjanya, sehingga kamu nggak bisa melakukan lebih dari 2 kali, tidak direkomendasikan. Cukup 1-2 kali seminggu aja. Lalu pastikan juga kamu ingat setelah latihan speed, latihan interval, besoknya kamu rest, karena tidak disarankan juga untuk back to back latihan keras. Contoh nih, hari ini udah latihan interval, besok interval lagi. Misalnya hari ini fartlek, besok tempo. No, nggak boleh. Yang ada nanti badannya capek dan ujung-ujungnya cedera. Kita nggak mau itu ya. Jadi sebisa mungkin kamu harus benar-benar bisa lebih bijaksana saat latihan speed. Mulai dengan dynamic warm up, badannya udah siap. Lalu akhiri dengan static stretching sehingga badannya kembali lagi relax seperti sebelumnya. Jadi sekarang kalau masuk ke track, kamu bisa lakukan latihan speed ya. Jangan cuma sekedar foto untuk konten, terus jogging, terus jalan, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau tujuannya kamu pengen nambahin performance-nya kamu jadi semakin baik, kamu pergunakan track sebaik-baiknya untuk latihan speed. Dan ingat semua pesan aku tadi ya, coba dilakukan secara perlahan, jangan buru-buru, jangan too soon, too much, dan too fast, karena bahaya cedera bisa mengintai ketika kita melakukannya secara berlebihan. Kalau suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya, terus di-subscribe Fit with Mel-nya biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye-bye!